Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, rekan-rekan mahasiswa, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang perbedaan statistika deskriptif dan induktif, serta pengumpulan data. Sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, kita harus tahu dulu itu apa pengertian statistik. Yang kedua, pengertian statistika. Yang ketiga, statistik deskriptif. Dan selanjutnya adalah statistik inferensial. Statistik adalah istilah yang dipakai untuk menyatakan kesimpulan fakta. Untuk fakta bisa berbentuk angka atau keterangan lain yang disusun atau disajikan dalam daftar atau diagram untuk menggambarkan persoalan sesuai dengan fakta yang ada, agar khalayak dapat memahami dan mengerti tentang gambaran situasi yang sebenarnya. Sedangkan statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan serta analisis pemberatan kesimpulan dan penafsiran kesimpulan yang cukup beralasan berdasarkan fakta dan analisa yang dilakukan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke apa itu statistik deskriptif. Statistik deduktif merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu hasil pengamatan atau data sehingga memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data dan informasi tersebut. Statistik deskriptif adalah hanya menyajikan atau memberikan informasi dari data yang dimiliki atau dari data sampel dan bukan memberikan kesimpulan apapun tentang data populasi. Penyampaian informasi yang dimaksud dapat berupa diagram, grafik, gambar, dan tabel. Kita masuk ke statistik inferensial. Statistik inferensial atau bisa disebut juga dengan statistik induktif adalah mencakup metode yang berkaitan dengan analisis-analisis sebagian data dari data sampel yang kemudian digunakan untuk melakukan peramalan atau penaksiran kesimpulan mengenai data secara keseluruhan. Generalisasi tersebut mempunyai sifat tidak pasti karena hanya berdasarkan pada data dari sampel. Jadi dari paparan di atas kita sudah nampak apa itu perbedaan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk selanjutnya kita masuk ke macam-macam data. Data dikelompokkan menjadi berbagai jenis. Di antaranya adalah berdasarkan sifatnya, cara memperolehnya, berdasarkan sumber, dan berdasarkan waktu pengumpulannya. Yang pertama kita masuk dulu ke jenis data berdasarkan sifatnya. Jenis data berdasarkan sifatnya dibagi lagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka, biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar. Data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi, studi literatur, dan lain sebagainya. Data kualitatif biasanya bersifat objektif, sehingga setiap orang yang membacanya akan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Contohnya, yang pertama adalah saya berikan contoh di sini, kuesioner tentang tingkat kepuasan pasien di suatu rumah sakit. Yang kedua, kualitas pelayanan di hotel dan lain-lain. Yang ketiga, data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dari suatu penelitian, pengukuran, dan observasi. Kita masuk ke data kuantitatif atau data numerik. Data kuantitatif dapat diperoleh dengan melakukan survei untuk mendapatkan jawaban rigid berupa angka. Data kuantitatif ini bersifat objektif, sehingga setiap orang yang membaca atau melihat data ini akan menafsirkan dengan sama. Jadi untuk data kuantitatif ini setiap orang hampir
menafsirkan dengan pendapat yang sama. Saya beri contoh, yang pertama, umur Rudi 20 tahun. Yang kedua, tinggi badan rata-rata di kelas A adalah 172 cm. Suhu di kota Jakarta mencapai 30 derajat Celcius. Dan yang keempat, pendapatan per kapita Indonesia mencapai 20 triliun dan lain sebagainya. Kita masuk ke jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Data berdasarkan cara memperolehnya dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang melakukan penelitian. Sebagai contoh adalah data dari kuesioner terhadap responden, atau data hasil wawancara langsung serta data survei. Untuk data sekunder, data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Jadi penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Biasanya, data sekunder diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu dan data diterima dalam bentuk jadi, seperti diagram, grafik, atau tabel. Saya berikan contoh di sini. Yang pertama adalah data sensus penduduk oleh BPS. Yang kedua, data penyakit kanker yang dikeluarkan oleh WHO. Yang ketiga adalah data startup di Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi. Baik, kita masuk ke macam data yang ketiga berdasarkan sumber. Data berdasarkan sumber dibagi menjadi dua macam, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat yang dilakukannya penelitian. Sebagai contoh, kepatuhan tenaga kerja di suatu perusahaan, jumlah karyawan di perusahaan, tingkat kepuasan karyawan di suatu institusi. Untuk data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar lingkup kerja. Contohnya adalah data kependudukan yang dikeluarkan oleh BPS, data penjualan produk perusahaan lain, serta data jumlah siswa di sekolah lain. Kita masuk ke macam-macam data yang keempat, yaitu berdasarkan waktu pengumpulannya. Jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya dibagi menjadi dua macam, yaitu data cross-section dan data berkala atau time series. Untuk data cross-section adalah data yang diambil pada satu periode waktu tertentu sehingga ia membutuhkan data di waktu lain jika ingin melakukan perbandingan. Contoh sederhananya adalah dalam sebuah desa ada 100 kakak. Dengan parameter tertentu, 30%-nya dikategorikan sebagai keluarga miskin. Nah, 30%-nya itu adalah data yang dihasilkan dari data cross-section karena hanya mencakup titik waktu itu saja. Untuk melakukan perbandingan apakah di desa tersebut angka kemiskinan menurun atau naik, maka ia membutuhkan data-data yang sebelumnya telah diteliti. Contoh, data penjualan suatu perusahaan pada bulan Februari tahun 2020. Contoh yang kedua adalah data keuangan perusahaan pada bulan Mei tahun 2020. Untuk data berkala adalah data yang diambil secara kontinu dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan dari objek yang sedang diamati atau diobservasi. Data ini nantinya akan diamati pola perubahannya dari periode ke periode tertentu. Pola perubahan ini digunakan untuk membuat perencanaan atau mengambil sebuah keputusan. Data berkala dapat diambil setiap hari, minggu, bulan, triwulan, atau setiap tahun. Sebagai contoh, data impor beras Indonesia dari tahun 2010 sampai 2020. Contoh yang kedua, jumlah penjualan selama bulan Agustus. Contoh yang ketiga, hasil pertanian setiap bulan selama tahun 2020.
Untuk selanjutnya, kita masuk ke metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan atau memperoleh data. Metode pengumpulan data menjadi hal yang tak kalah pentingnya dalam suatu penelitian. Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan mencapai tujuan penelitian. Dengan teknik pengumpulan data yang tepat, akan diperoleh data yang akurat, sehingga hasil penelitian memiliki kredibilitas yang tinggi. Ada beberapa teknik atau metode untuk mengumpulkan data, yaitu yang pertama dengan wawancara, observasi, angket atau kuesioner, dan dokumentasi. Kita masuk dulu ke metode pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan secara langsung atau tatap muka ataupun tanpa tatap muka, yaitu melalui media komunikasi. Wawancara sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Pada wawancara terstruktur, peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Peneliti juga menggunakan alat bantu seperti kamera, perekam, suara, alat tulis, dan lain sebagainya. Untuk wawancara tidak terstruktur, lain halnya dengan wawancara tidak terstruktur, biasanya peneliti tidak mempersiapkan pernyataan terlebih dahulu. Kita masuk ke metode pengumpulan data dengan cara observasi. Observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap suatu objek menggunakan panca indera. Observasi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk suatu penelitian. Metode pengumpulan data ini terbagi menjadi dua macam, yaitu participant observation dan non-participant observation. Pada participant observation, peneliti ikut terlibat langsung dalam proses observasi terhadap suatu objek yang diamati. Sedangkan non-participation observation, peneliti tidak terlibat secara langsung dari proses observasi. Kita masuk ke metode pengumpulan data yang kelima, yaitu angket atau kuesioner. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada sejumlah responden yang dijadikan sampel pada suatu penelitian. Berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuesioner dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, kuesioner terbuka, yaitu pada kuesioner terbuka, responden diberikan kebebasan untuk menjawab kuesioner. Untuk kuesioner tertutup, sebaliknya, pada kuesioner tertutup sudah disediakan pilihan jawaban untuk dipilih sesuai dengan kondisi responden. Kita masuk ke metode pengumpulan data yang keenam. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang telah ada. Dokumen dapat berupa autobiografi, surat, arsip foto, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya. Jadi untuk pemaparan ini demikian. Diharapkan mahasiswa mampu memahami apa itu perbedaan antara statistik inferensial dan statistik deskriptif, serta bagaimana cara pengumpulan data dan metode pengumpulan datanya. Baik, sekian dulu materi mata kuliah statistik administrasi publik. Pada pertemuan kedua ini, saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.